Kalau misalkan pendidikan di sini pendidikan matematika ada kata-kata pendidikannya, maka di sini kita bisa memilih bidang studi PGSD. Jadi guru kelas SD itu bisa, teman-teman. Nah, ini nyatanya misalkan di sini biologinya pendidikan biologi. Kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat ya bagi Bapak Ibu yang telah lulus seleksi administrasi dengan ada tanda ajuan Anda telah disetujui PPK dalam jabatan tahun 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk bisa mengikuti PPK dalam jabatan tahun 2022, di sini adalah kita harus memiliki ijazah yang linear ya, dengan bidang studi PPK yang akan kita ikuti. Misalkan saja di sini adalah kalau misalkan kita ingin mengikuti guru kelas ya. Nah, di sini guru kelas SD. Misalkan di sini dari ijazah yang dimiliki ini adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini bisa mengikuti bidang studi PPK. Nah, bukan hanya yang memiliki ijazah PGSD saja yang bisa ikut PPG untuk bidang studi PPG. Terkait tentang linearitas ijazah yang terbaru itu sudah dirilis ya oleh Kemdikbudristek tertanggal 11 Februari 2022 terkait tentang perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi serta tabel linearitas PPG dalam jabatan. Yang mana pada bagian lampirannya di sini sudah disampaikan juga, yaitu kalau misalkan kita memiliki ijazah seperti ini, maka kita bisa ikut PPG yang mana, kita masuknya jenjang apa, kemudian kode sertifikasinya itu berapa. Pada video ini kita akan berbagi informasi terupdate, yaitu teman-teman ada menu baru bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin tidak lulus seleksi administrasi atau juga yang saat ini masih melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG 2022 untuk tahap 2. Ketika nanti melakukan pemilihan untuk bidang studi PPG itu sebaiknya bagaimana? Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, terkait tentang linearitas ijazah untuk PPG, mulai dari pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, serta pendidikan kejuruan, di sini sudah diberikan ya oleh Kemdikbudristek. Yang mana di sini menjadi lampiran kedua dari surat edaran tersebut. Nah, di sini kita sekarang ini mendapatkan menu baru, teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat yaitu untuk status dari ijazah yang dimiliki apa, itu nanti bisa memilih bidang studi PPG apa. Nah, di sini ada menu baru di PPG Kemdikbud. Nah, di sini kita coba klik yaitu pada bagian ini. Kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, setelah sampai sini teman-teman, ini ada beranda, ada profil, ada berita, ada dalam jabatan, prajabatan, halaman akhir, terkait, kemudian FAQ, dan juga ini ada menu baru teman-teman. Ada menu baru yaitu cek linearitas. Nah, di sini untuk database yang masuk pada tombol cek linearitas ini sesuai dengan surat edaran terbaru terkait tentang linearitas ijazah untuk bisa ikut PPK dalam jabatan atau prajabatan di tahun 2022 dan kemungkinan nanti untuk tahun-tahun setelahnya, teman-teman. Untuk memanfaatkan ini, maka teman-teman bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini kita bisa klik di sini, cek linearitas. Ini nanti juga akan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang mungkin saat ini masih melakukan pemutakhiran data PPG ya tahun 2022 untuk yang tahap 2. Supaya nanti tidak ditolak perbaikan atau tolak permanen ketika pendaftaran tahap 2, maka teman-teman sebaiknya gunakan fitur ini ya, cek linearitas. Nah, cara mengeceknya ini sangat mudah, teman-teman. Nah, di sini pada bagian cek linearitas, ini kita bisa pilih di sini ya untuk jenis guru mata pelajarannya dan ijazahnya ini apa. Oke. Di sini kita berikan contoh. Ini untuk pilihannya ini ada 3, teman-teman. Nah, ini jenis guru mata pelajaran. Ini adalah yang pertama guru mata pelajaran umum untuk TK, SD, SMP dan seterusnya. Kemudian guru mata pelajaran kejuruan di SMK SMA. Kemudian guru mata pelajaran keterampilan pilihan SMPLB atau SMLB. Misalkan ini yang pertama kita ingin cek guru mata pelajaran umum ya, TK, SD dan seterusnya. Kita klik di sini. Nah, berikutnya setelah kita memilih untuk jenis guru mata pelajarannya,
maka di sini kita masukkan jurusan S1 atau D4 yang kita miliki. Nah, kita pilih di sini, kita masukkan. Misalkan di sini saya ijazahnya adalah PGSD. Nah, PGSD di sini di database munculnya ini, kalau kita ketikkan PGSD, ada pendidikan guru sekolah dasar, ada pendidikan guru sekolah dasar pendidikan jasmani, PGSD PJOK maksudnya, dan juga PGSD pendidikan jasmani. Kalau misalkan ijazah saya ini adalah pendidikan guru sekolah dasar murni atau PGSD, kita klik di sini. Kemudian kita klik cek. Nah, maka di sini kalau misalkan ijazah saya itu S1 PGSD, nah di sini kita bisa mengikuti guru mata pelajaran yang ada di sini ya, TK dan SD ya teman-teman. Nah, maka di sini dengan demikian kita bisa memilih bidang studi PPG, yaitu untuk pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD bidang studinya. Untuk jenjangnya ini bisa jenjang SD atau SDLB. Kemudian di sini untuk kodenya, kode sertifikasinya ini adalah 027 teman-teman. Ini adalah untuk guru kelas SD ya. 027. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita ganti ijazah saya misalkan matematika. Nah, matematika misalkan. Nah, misalkan di sini matematika murni ya. Kita coba cek. Untuk matematika murni ini adalah ini teman-teman, yaitu dengan bidang studi matematika yang kita pilih. Kemudian jenjangnya, kompetensi keahliannya ini adalah bisa di SMP, SMPLB, SMA dan SMALB. Ini adalah kalau matematika murni ya. Kode sertifikasinya ini adalah 180. Kemudian kalau misalkan saya pilih matematika pendidikan ya, pendidikan matematika misalkan, ini kita klik cek. Nah, kalau misalkan saya itu matematikanya murni, maka saya hanya bisa mengikuti PPG untuk mapel matematika di SMP ya, dan juga SMA kan. Kalau misalkan pendidikan di sini pendidikan matematika ada kata-kata pendidikannya, maka di sini kita bisa memilih bidang studi PGSD. Jadi guru kelas SD itu bisa teman-teman. Nah, ini nyatanya. Nah, ini dengan demikian maka hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Coba kita pilih lagi yang lain, misalkan biologi. Misalkan di sini biologinya pendidikan biologi. Kita cek. Nah, ini untuk biologi ini bisa memilih yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA di SMP, SMA ya. Kodenya adalah 097. Kalau misalkan di sini juga bisa biologi di SMA, SMLB atau SMK. Kodenya 190. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan ijazah saya misalkan adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris misalkan, kita filter cari. Nah, kalau misalkan ijazah saya bahasa Inggris, ini saya nanti bisa memilih untuk bidang studi sertifikasi yaitu 157 kodenya. Jenjangnya ini adalah jenjang SMP dan SMA ya, di SD nggak bisa. Nah, ini diberikan kelonggaran kemarin di PPG untuk tahun ini. Kalau misalkan saya itu berangkat dari SD ya, dari SD ijazah bahasa Inggris ini bisa memilih bahasa Inggris, namun nanti akan berlaku ketika saya mengajar di SMP atau SMA nih. Itu adalah bedanya seperti itu teman. Jadi teman-teman di sini bisa memanfaatkan fitur ini ya untuk mengecek linearitas ijazahnya. Misalkan di sini kita pilih saja untuk SMK lah ya, SMK. Misalkan kalau ijazah saya ini adalah misalkan fisika misalkan. Nah, misalkan di sini pendidikan fisika, kalau di SMA itu SMK bagaimana? Nah, di sini nggak ditemukan ya teman-teman. Nah, ini mungkin nanti perlu di refresh atau mungkin untuk fitur ini memang belum sempurna. Nanti kita pantau secara berkala. Misalkan kita pilih yaitu biologi ya. Misalkan di sini biologi untuk produktif. Nah, di sini nggak ditemukan. Ini tentunya nanti teman-teman bisa cek lagi, disesuaikan dengan ijazahnya, dicek satu persatu ya. Sebelum kita memilih bidang studi PPG ini dicek ijazahnya dengan linearitas dari fitur Kemdikbud ini. Demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.